Baik, selamat pagi, siang, atau sore kepada semua penonton untuk video kali ini. Di sini saya Mirna Rosalita Amanda Putri dengan NIM 2009511127 dari Universitas Udayana Fakultas Kedokteran Hewan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan kasus patologi sistemik dengan judul Penanganan Myositis Musculus tibialis dan Visuaos tibia akibat trauma mekanik pada kucing anakan lokal. Dengan dosen pendamping Dr. Hewan Imade Kardana SKH MVS PhD. Kasus ini berasal dari seekor anak kucing jantan bernama Kiko yang mengalami gangguan pada sistem otot dan tulangnya akibat tertabrak sepeda motor. Baik, untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Sistem muskuloskeletal berperan penting dalam pergerakan dan aktivitas sehari-hari untuk hewan. Trauma mekanik seperti tertabrak kendaraan dapat menimbulkan gangguan yang serius, termasuk fraktur, dislokasi, dan peradangan otot. Myositis adalah peradangan otot yang bisa menimbulkan nyeri, pembengkakan, dan gangguan berjalan. Visura meskipun lebih ringan dibandingkan fraktur, tetapi tetap dapat menyebabkan disfungsi gerak. Studi kasus ini bertujuan menggambarkan peneguhan diagnosis dan penanganan gangguan otot dan tulang pasca trauma. Selanjutnya ada anamnesis dan sinyalemen. Pasien adalah seekor kucing lokal jantan bernama Kiko dengan usia 3 bulan dan berat 1,1 kg. Menurut pemilik, kucing tertabrak sepeda motor saat bermain di gang depan rumah. Sejak saat itu, kucing mengalami pincang dan tampak kesakitan jika kaki belakang kirinya disentuh. Nafsu makan masih normal, namun belum pernah divaksin atau diberi obat cacing. Kucing dipelihara secara lepas di perkarangan rumah. Selanjutnya yaitu pemeriksaan klinis. Pemeriksaan fisik menunjukkan suhu tubuh normal, yaitu 38,8 derajat Celcius, dengan frekuensi jantung dan nafas dalam batas normal, namun ditemukan pembengkakan dan nyeri tekan pada area tibialis kiri. Respon neurologis menunjukkan kelemahan pada kaki belakang kiri saat dilakukan wheelbarrowing dan hopping. Hewan tampak mengalihkan beban di kaki lainnya dan membungkukkan punggung tanpa kompensasi nyeri. Lalu yang dilakukan yaitu pemeriksaan hematologi. Hasil hematologi menunjukkan leukositosis dan limfositosis menandakan adanya respon peradangan atau infeksi. Trombositopenia juga terdeteksi yang bisa mengindikasi pendarahan lokal akibat benturan atau trauma. Nilai hematokrit sedikit rendah namun tidak menunjukkan anemia berat. Dilakukan pula untuk radiologi. Pemeriksaan radiografi posisi veterodorsal dan lateral kiri menunjukkan tidak ada fraktur, namun terdapat visura ringan pada os tibia bagian kiri. Selain itu, terlihat pembesaran pada musculus tibialis, cranialis, dan caudalis yang mendukung adanya proses inflamasi atau myositis pada otot tersebut. Pemeriksaan ini penting untuk membedakan antara fraktur dan cedera jaringan lunak. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu diagnosis dan terapi. Diagnosis utama adalah myositis musculus tibialis cranial atau caudalis disertai visura ringan os tibia kiri akibat trauma. Terapi yang diberikan berupa injeksi dexamethasone sebagai antiinflamasi steroid, neurotropik sebagai vitamin syaraf, serta meloxicam sebagai antiinflamasi non-steroid, amoxicillin sebagai antibiotik, dan lifrobiplex sebagai suplemen vitamin. Pasien juga dikandang untuk membatasi gerak dan mempercepat pemulihan. Selanjutnya yaitu perkembangan dan pemulihan. Setelah 7 hari terapi, pembengkakan mulai berkurang meskipun kucing masih sedikit mengangkat kaki saat berjalan. Pada minggu ketiga, kucing sudah mulai berjalan dengan normal,
menggunakan keempat kakinya dan tidak ada pembengkakan. Artinya respon terhadap terapi sangat baik dan tidak ada komplikasi lanjut yang ditemukan. Baik, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kucing ini mengalami miositis otot tibialis dan fisura tulang tibia kiri akibat trauma mekanik. Dengan terapi kombinasi dan pembatasan gerak, pemulihan langsung cepat dan hasilnya sangat baik. Prognosis kasus ini adalah Fausta. Kasus ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan menyeluruh dan terapi. Kasus ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan menyeluruh dan terapi yang tepat dalam menangani gangguan muskuloskeletal pada hewan kecil. Baik, demikianlah presentasi laporan kasus yang dapat saya sampaikan mengenai penanganan miositis otot tibialis dan fisura ostibia pada anak kucing akibat trauma mekanik. Kasus ini menunjukkan bahwa pendekatan diagnosis yang tepat diberikan dengan terapi simptomatis dan suportif dapat memberikan hasil yang optimal bagi pasien hewan kecil. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan